Oke, jadi kita akan bicara mengenai Microsoft Teams, tapi sehubungan dengan sinkronus. Ya, tadi kita sudah bisa bedakan. Jadi maksudnya itu begini, Bapak ulang sekali lagi ya. Kalau sinkronus itu adalah pembelajaran dengan kita tatap muka seperti ini. Kata kuncinya adalah adanya interaksi secara langsung. Itu kata kuncinya. Jadi kalian jangan heran apabila nanti di SMP Tunas Harapan Nusantara itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12.30 kalian akan selalu bersama dengan Bapak Ibu guru secara langsung. Ini namanya sinkronus. Jadi tidak ada nanti misalnya Bapak Ibu guru yang anak-anak Bapak sudah kirim tugas ya, kerjakan saja Bapak Ibu guru tidak ngajar, tidak ada. Ya, betul kelas 8, kelas 9? Betul tidak? Betul, Pak. Betul sekali. Dan ini kalian bangga, kalian bersyukur karena guru-guru di SMP Tunas Harapan Nusantara itu selalu siap untuk mengajar kalian. Kalaupun ada guru yang tidak masuk itu pasti akan digantikan dengan yang lainnya. Dan oleh karena itu anak-anak Bapak Ibu gurunya sudah semangat nih ngajar kalian. Lalu bagaimana kaliannya semangat nggak belajarnya? Karena ketika kalian belajar itu semangat, kalian meresponi, maka Bapak Ibu guru pun akan kemudian melihat dan lebih bersemangat lagi. Nah, begitu ya anak-anak ya. Termasuk pun ketika Bapak sampaikan materi ini, semangat kalian itu akan mendorong Bapak untuk lebih semangat lagi menyampaikan materi ini. Ya, Microsoft Teams, sebelumnya Bapak coba cek dulu. Kira-kira kalian siap nggak untuk materi hari ini? Silakan. Ya, oke, baik. Siap, siap, siap. Oke. Oke, oh ada yang tidak siap. Wah, Bapak perlu tanya nih, kenapa nggak siap ini? Oke, baik. Ada 63. Oke, terus Bapak kasih. Oke, baik. Oke. Sudah habis nih Bapak perlu cek ini. Siapa ini yang menjawab tidak siap ya? Coba. Jangan apa salah klik ya. Nah, tadi jawabannya kan nih siap atau tidak siap. Ya, boleh Bapak tahu ini yang menjawab tidak siap siapa ya? Halo? Nanti Bapak di akhir bisa cek sih. Salah pencet atau memang tidak siap? Halo? Ada yang ngaku? Oh iya Pak. Ada yang ngaku nggak ya? Itu Pak, saya salah pencet Pak. Kenapa? Itu saya salah pencet, tadi Oh websitenya lagi salah. nge-lag. Oh gitu. Baik. Maaf Terima Pak, maaf. kasih. Baik. Nggak apa-apa Nak. Justru di Tunas Harapan Nusantara itu kalau kalian misalnya sinyalnya apa terhambat atau device-nya nge-lag atau stuck atau misalnya kameranya rusak atau mikrofonnya nggak bisa diaktifkan, kalian tinggal ngomong sama Bapak Ibu guru, kami pasti sangat mengerti, sangat mendorong kalian, sangat apa namanya ingin supaya kalian bisa maju. Jadi jangan minta maaf ya Nak ya. Nah, kemudian juga apabila kalian tidak siap, lagi malas, lagi kemudian Pak saya lagi bete, kalian bisa ngomong sama wali kelas kalian. Kalau kan ada masalah, kalian bisa cerita kepada wali kelas kalian dan wali kelas kalian tidak akan nyalahin kalian, tetapi akan menolong kalian sehingga kalian bisa siap untuk belajar. Baik, kalau ini tadi case-nya salah pencet ya karena nge-lag. Baik, berikutnya adalah yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kenapa kita menggunakan apa namanya menggunakan Office 365 atau Microsoft Teams. Karena anak-anak kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi yang memang ini adalah aplikasi yang satu semua ada di situ. Ya. Mungkin kalian tahu ada sekolah yang untuk guru mengajarnya itu menggunakan aplikasi A. Lalu kemudian mengerjakan tugasnya itu menggunakan aplikasi B. Mau buat catatan menggunakan aplikasi C. Mau lihat rekaman menggunakan aplikasi D. Wah ini banyak banget ya, banyak banget. Tapi di SMP Tunas Harapan Nusantara khususnya,
juga di sekolah tunas, baik di TK, SD, SMP, kami ini tahun kedua diberikan hak istimewa oleh Microsoft Corporation, ya perusahaan raksasa di dunia, untuk menggunakan fitur-fitur. Nah, jadi anak-anak kalian sudah memiliki akun ya Microsoft. Ya, dan akun itu ketika SD digunakan dilanjutkan nanti di SMP. Untuk yang di luar SD tunas, maka kalian dibuatkan akun. Ini tadi Bapak lihat yang bergabung di Teams, ini ada yang menggunakan akun tidak @ythn. Kalian tetap bisa bergabung, tetapi itu sebagai tamu. Pak, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah nanti coba untuk loginnya itu menggunakan akun @ythn supaya kita bisa lebih banyak berkolaborasi, begitu anak-anak ya. Jadi nanti mungkin Pak Dimas akan memberikan waktu khusus untuk siswa khususnya dari luar SD Tunas yang baru pertama kali menggunakan Office 365 dan belum bisa bergabung. Nanti mungkin setelah sesi ini akan ada khusus ya supaya besok kalian bisa bergabungnya itu tidak lagi menggunakan akun biasa tetapi menggunakan akun 365. Ini aplikasinya banyak sekali nak yang mau kita pakai. Ya, aplikasinya banyak sekali ya. Kita ada di dalam Office 365 untuk yang versi edukasi, ya edukasi. Di dalamnya itu ada kurang lebih memang sebanyak ini, ya. Jadi ini Teams, ya di dalam Teams-nya itu pun sudah tercakup semuanya. Jadi itu namanya terintegrasi, ya. Bagaimana kemudian terjadi blended learning, pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan menggunakan berbagai aplikasi, tetapi lebih dipermudah karena kita hanya cukup buka satu aplikasi, semuanya sudah ada. Skype, kemudian ada Exchange Online, ada Planner. Ini Task and Planner ini adalah untuk bagaimana merencanakan sebuah tugas atau project. Ada Yammer, Newsfeed, kalender, ada Office itu sendiri yang biasanya kita gunakan Word, kemudian PowerPoint, Excel. Secara offline kita bisa berkolaborasi secara online. Kemudian ada OneDrive. Ya, OneDrive ini apa sih? OneDrive ini adalah penyimpanan awan. Ya, OneDrive ini adalah penyimpanan awan. Berapa kapasitas yang diberikan? Kapasitas yang diberikan itu adalah unlimited. Nah, tepuk tangan juga dong buat sekolah tunas karena punya diberikan fasilitas OneDrive yang unlimited, tidak ada batasan. Kalau akun biasa kalian itu hanya 5 giga diberikan. Ya, tetapi untuk kita ini tidak ada batasan. Jadi nanti dimasukkan pembelajaran semua itu bisa. Nah, ini ada Sue, Bapak diajar sesuatu yang pasti Bapak mau gambarkan di sini adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan terintegrasi. Dan itu hanya dimiliki oleh Office 365. Jadi berbanggalah kalian, bersyukurlah kalian nanti karena kita memiliki Office 365 yang sekolah lain tidak punya. Sekolah lain tidak punya. Kita punya hak akses, hak penuh untuk di dalam menggunakan Office 365. Oke, selanjutnya silakan jawab pertanyaan. Bapak sudah jelaskan tadi. Oke, ayo cepat menjawab. Oke, 12 detik lagi. Oke, jadi interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Oh, ini ada leaderboardnya ya. Oke, yang pertama masih Fania Oktarina. Tepuk tangan buat Fania Oktarina. Oke, masih ada pertanyaan yang lain. Masih ada pertanyaan yang lain ya. Jadi simak penjelasan Bapak dengan baik supaya bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi interaksi pembelajaran guru dan siswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting disebut interaksi, jawabannya sinkronus. Nah, jawabannya adalah sinkronus. Jadi kalau asinkronus ini adalah misalnya berikan tugas atau guru atau anak-anak lihat video YouTube, lihat video pembelajaran Bapak Ibu. Kalian bisa melihat Bapak Ibu mengajar tapi tidak ada interaksi. Nah, itu namanya asinkronus. Yang kita lakukan saat ini adalah
Namanya itu sinkronus ya anak-anak. Oke, tepuk tangan buat Fania yang masih menjadi leaderboard ya, masih urutan pertama. Oke, next slide. Nah, jadi kita gunakan namanya tuh Microsoft Teams. Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak bangga sekali SMP Tunas menggunakan Microsoft Teams. Bangga sekali, bangga sekali. Terlebih ketika Bapak Ibu guru kami mempelajari fitur-fitur Microsoft Teams, wah itu luar biasa. Ya, bagaimana dedikasi yang diberikan oleh perusahaan Microsoft untuk pendidikan di dunia. Ya, bukan cuma di Indonesia, di dunia, ya, di dunia. Jadi Microsoft ini adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan. Tadi kita bisa chat pribadi, kemudian kita bisa mengisi di conversation, kita bisa berkolaborasi. Kalau di dalam media yang lain itu bisa disebut tadi beranda atau di timeline kita bisa semua ada keseluruhannya. Kemudian ada penyimpanan berkas ya di OneDrive. Kemudian bisa berkolaborasi anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru kemarin kami membuat program, membuat kalender pendidikan, itu kami berkolaborasi. Jadi Bapak dengan Pak Dimas, dengan guru yang lain, filenya satu, tapi kami semua mengisi, kami semua mengerjakan di file yang sama. Wah itu hebat, itu hebat. Kemudian juga terintegrasi dengan rangkaian produk Microsoft 365. Juga dengan produk selain besu buatan Microsoft. Contohnya ini adalah Quizzes. Bisa diintegrasikan. Tugas-tugas pertanyaan yang dibuat di Quizzes itu bisa langsung dikirim ke dalam Microsoft atau ke dalam Teams. Begitu anak-anak ya. Nah jadi seperti itu. Dan kita ya ada ciri khasnya anak-anak. Jadi ciri khasnya adalah kalau kalian perhatikan itu ya memang tidak semua sekolah punya bisa menggunakan Teams karena syaratnya itu adalah yang pertama harus punya website sekolah. Kemudian deploy itu mengajukan langsung kirim email, surat, mengirimkan semua berkas persyaratan ke Microsoft, kemudian mereka teliti, mereka pelajari baru kemudian dapat hak. Dan sekolah kita itu bisa membuat 10.000 account Teams, ya, account Teams. Jadi kalau di akun atau account Microsoft yang biasa itu adalah @outlook.co.id atau @outlook.com. Tapi untuk kita, nah kalian ini punya email. Jadi yang sudah diberikan baik kalian yang dari SD, kemudian yang masuk ke SMP, kalian sudah dibuatkan email. Nah, itu adalah dengan ada ciri khas. Ya, Bapak sendiri pun bangga. Misalnya ya Bapak punya email biasa, itu email biasanya itu adalah @gmail.bla atau @outlook.com ya. Tapi kalau kita menggunakan domain sekolah, wah itu bangga. Kita punya kekhususan, kita punya ciri khas. Nah, ciri khas kita adalah @ythn.sch.id. Ya, jadi nama kalian kalau Bapak Yudi, kemudian @ythn. YTHN itu apa sih? Yayasan Tunas Harapan Nusantara. .sch. Kenapa SCH? Karena kita school. Karena kita school. Kemudian .id. Karena kita di Indonesia. Nah, kalian semua punya email itu. Jadi dalam pembelajaran kalian akan menggunakan email itu. Kalau tidak, kalian tidak bisa. Oleh karena itu, kalian yang punya kendala, kalian bisa hubungin Pak Dimas, hubungin Bapak Ibu guru yang lain, atau kalian ada kendala di dalam login atau device kalian datang ke sekolah. Tentunya dengan perjanjian, dengan janji mau datang menjaga protokol kesehatan, kemudian dalam keadaan sehat, nanti Bapak Ibu dengan sangat senang sekali bisa membantu kalian, memandu kalian. Bahkan juga ya seperti itu. Artinya kendala-kendala apa yang dimiliki silahkan disampaikan. Kami sangat senang untuk membantu kalian. Ya, berikutnya. Pertanyaan lagi. SMP Tunas Harapan Nusantara diberikan hak istimewa oleh Microsoft untuk menggunakan fitur-fitur canggih dengan menggunakan domain sekolah. Domain SMPTHN dengan ciri email akhiran @apa. Nah, tidak usah tulis nama kalian, tinggal @bla bla 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 bla. Oke, silakan 40 detik lagi. Iya. Kita coba lihat siapa leaderboardnya.
Siapa yang menyimak, memperhatikan. Nah, kalau kalian mengikuti sambil tidur-tiduran, tentu aja susah untuk dapat menyimak dengan baik, anak-anak. Oke. Oke, 15 detik lagi, silakan. Kita coba lihat sekilas nanti leaderboardnya yang memimpin siapa. Oke. Iya. Masih Fania. Oh enggak, Justin Valentina. Tepuk tangan buat Justin. Oke. Ya, jadi yang jawaban yang benar adalah ythn.sch.id. Juga kalau ini huruf besar semua juga jawab benar. Kalau Y-nya huruf kecil, huruf besar juga jawabnya benar. Bapak sudah sediakan beberapa opsi jawaban. Baik ya. Nah, itu nak. Nah, kemudian adalah ya, pertanyaan lagi nih. Oke. Ya, baik. Nanti kita jawab lagi. Nah, kemudian tadi yang Bapak sudah sampaikan, Microsoft Teams itu kita bisa gunakan Microsoft Teams itu tadi Bapak sudah sampaikan kalau kalian bisa menggunakan handphone, tentu dengan mendownload Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, kalian bisa download aplikasi desktop. Jadi download dari Microsoft, kemudian kalian jalankan. Tapi memang kelebihannya kalian menggunakan aplikasi desktop itu kalian bisa menggunakan seluruh fitur ya, seluruh fitur masuk mengganti background dan yang lainnya. Tapi minusnya adalah kalian kalau menggunakan aplikasi desktop itu kalian harus memiliki laptop atau komputer lebih bagus kalau misalnya Core i3. Kemudian untuk apa namanya ya 1,6 GHz minimal ya untuk prosesornya. Nah, jadi seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya tidak punya ini? Bisa gunakan web browser. Jadi di dalam apa namanya browser. Jadi tidak perlu menginstal ya. Jadi bisa menggunakan dengan 3 hal ini, anak-anak. Nah, jadi silakan kalian pilih mau menggunakan handphone atau install aplikasi Teams atau dengan web browser. Ya, jadi langsung ke situsnya itu bisa anak-anak. Ya. Baik, ini tadi yang sudah sempat terbuka sedikit. Ya. Jawab 3, ada 3 jawaban yang benar. Microsoft ini dapatnya dengan menggunakan Oke, kita lihat lagi siapa leaderboard kita. Iya. Tadi Justin, yang pertama sekarang siapa ya? Oh, masih Justin. Tepuk tangan buat Justin. Jadi jawaban yang benar itu adalah 3 ya, dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan aplikasi desktop, dan juga dengan menggunakan web browser. Bapak coba apa namanya? Coba untuk bagikan nak ya. Jadi kalau menggunakan handphone ya, menggunakan handphone, Bapak coba. Iya, baik anak-anak, ini tampilan handphone Bapak sudah tampil belum?
Tampil nggak? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Baik. Jadi ini adalah aplikasi. Ini aplikasi ada namanya nih, kita gunakan ini ya, Teams ya. Ini satu aplikasi Office ini Bapak jadikan satu. Ya, ada OneNote, OneDrive, Microsoft Office, Teams, Outlook, ini to do your phone ya. Ada banyak. Jadi ini adalah klik Teams. Nah, ini adalah aplikasi Teams yang kalau kalian menggunakan handphone. Ya, ini menggunakan handphone. Oke. Nah, ini di satu handphone ini ya, jadi kalian lihat bahwa kalau kalian install nih sudah ada nih. Jadi apa namanya feed pemberitahuan. Nah, tadi ada Julius ya. Ada Pak Aris menambahkan Bapak sebagai salah satu anggota atau owner di ini matematika. Nah, jadi kemudian ini Teams, ini kelas. Nah, jadi di sini kalian nanti bisa lihat contoh misalnya kalian belajar nih. Jadi di sini yang ada aplikasinya atau maaf. Jadi yang sedang aktif ada notif itu pasti ada boldnya. Ini ada bahasa 7 bahasa Sunda general. Kemudian saat ini, nah ini ada Minecraft Education THN. Ya, ini adalah klub ya, klubnya kami dengan beberapa siswa. Kalau kalian merasa, Pak, saya tertarik untuk Minecraft, kalian bisa hubungin Pak Dimas untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam Minecraft Education THN. Ada banyak proyek yang akan kita kerjakan ke depannya. Kemudian ini ya SMP THN 2122. Jadi ini yang akan kita gunakan setiap nanti doa pagi. Jadi kalian perhatikan ini SMP THN 2122, nanti tinggal masuk. Ya, tinggal masuk. Nah, ini ya. Ketika kalian masuk ke sini, ya. Nah, ini kalau kalian nanti ada notifikasi join, artinya adalah di kelas ini sudah sedang terjadi apa namanya virtual meeting ya, pertemuan. Jadi ini kalau Bapak mau join, Bapak tinggal klik join. Ini kalau menggunakan handphone ya. Jadi ini semua ada, Nak. Jadi kalau kalian menggunakan handphone, nah ini seperti ini. Ya, lalu biasanya kendala begini, ya. Tentunya kalian ketika mengerjakan soal, kami sangat ingin supaya kami bisa memantau kalian, Nak. Nah, jadi bagaimana kami bisa memantau kalian? Kalian coba nanti kalau kalian menggunakan handphone, bagaimana ketika kalian sambil mengerjakan, kalian itu bisa tetap terpantau, kami bisa lihat kalian. Ya, itu bisa di handphone, yaitu dengan menggunakan bagaimana aplikasi ini diizinkan untuk bekerja di atas aplikasi yang lain. Sebenarnya kalian sudah lakukan itu. Misalnya kalian sedang mendengarkan atau melihat YouTube. Kemudian kalian walaupun kalian mendengarkan YouTube, kalian tetap bisa menggunakan yang lain, chat apa itu. Itu artinya mengizinkan aplikasi untuk bekerja di atas aplikasi yang lain. Nah, seperti ini berarti ini kalian join ya. Tapi kalian harap untuk joinnya tuh di kelas yang memang sedang dan Bapak Ibu guru akan menjadwalkan. Ini join. Nah, ketika join kalian akan seperti ini. Nah, karena Bapak sudah join dengan menggunakan aplikasi desktop. Nah, ini nanti kalau ada dua bisa ada pertanyaan. Mau dipindah atau bagaimana? Oh, nggak, Bapak bisa dua nih ya. Nah, ini Bapak bisa lihat nih yang mengaktifkan kamera. Oke, dengan menggunakan handphone itu bisa ya paling banyak itu 10. Bisa melihat teman 10. Oke. Tapi kalau menggunakan desktop itu bisa melihat 49. Kalau menggunakan web itu mungkin 10 ya, terbatas juga. Nah, ini kalian ini di speaker ini ya. Ini speaker bagian bawah. Supaya suaranya besar, kalian pilihnya itu yang ini. Nah ya. Jadi kalau kalian tidak pakai headset, kalian pilihnya nih speaker yang satu ini. Oke, jadi bisa terdengar dengan baik. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini Bapak kalau sudah selesai, kalau mau chat ini di sini. Ya. Kemudian ini mengakhiri percakapan.
di sini, atau kalian mau pindah ke kelas yang berikutnya, close. Ya, itu kalau kalian menggunakan handphone. Ya, di sini ada banyak kelas. Oke, dan ya nanti kalian bisa apa namanya lihatlah. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan membagikan kelas ke kalian, atau Bapak Ibu guru akan langsung tambahkan kalian ke kelas. Ya, atau mungkin juga ada games yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sehingga kalau kalian mau bergabung ke Teams, atau kalian hanya bisa bergabung ke dalam tim setelah kalian bisa menemukan kode rahasia. Nah, itu nanti kita akan coba lihat ya. Bapak tidak tahu Bapak Ibu guru sudah add semua atau belum. Kalau belum, mungkin kita bisa lakukan seperti itu. Atau wali kelas. Jadi nanti wali kelas membuat Teams-nya, kemudian nanti kita akan buat gamifikasi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk games. Di ujungnya itu adalah kode kelas. Jadi kalian hanya bisa bergabung setelah kalian sudah berhasil menemukan kode kelasnya atau passwordnya. Begitu anak-anak, ini kalau menggunakan handphone. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya mengenai menggunakan handphone atau mengakses Teams dengan menggunakan handphone? Silakan, Nak. Nanti Bapak berikutnya akan coba bagaimana bergabung dengan menggunakan aplikasi desktop ataupun web browser. Silakan. Pak, izin tanya, Ya, silakan. kalau menggunakan laptop bisa mengerjakan tugas enggak, Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk Ambun ya. Ambu, terima kasih, Nak. Nanti Bapak akan jelaskan berikutnya bagaimana menggunakan laptop. Tadi Bapak coba untuk menggunakan handphone. Menggunakan handphone bisa nggak mengerjakan tugas? Bisa. Menggunakan laptop bisa juga. Nah, nanti Bapak akan jelaskan berikutnya. Khususnya untuk kalian yang saat ini menggunakan handphone, ada yang mau ditanya nggak atau ada kesulitan tidak untuk kalian mengaksesnya? Oke, ya pastikan memang kalau kalian menggunakan handphone, ya kalian ini ada loginnya, nah. Nah, di sini ini aja Bapak di satu handphone Bapak bisa, di sini ada akun Bapak, ada akun pengawas, ada akun admin, ada akun pengawas 7, ada ini akun yang Bapak gunakan kalau Bapak belajar Microsoft, ini akun kesiswaan, yang akun pengawas. Jadi setelah kalian nanti download Microsoft Teams, oke Bapak coba ini ya. Tentu kan kalian tahu ya, ini di Play Store Bapak tadi belum sampai tahap ini. Jadi Microsoft Teams. Nah, ini ya. Kalian download aja. Ini karena Bapak sudah download, Bapak sudah membuat review juga tuh. Ya, bintang 5 memang bagus banget. Ya. Nih, terus di-update terakhir 25 Juni. Jadi ini open. Nah, tadi terbuka aplikasi ini. Lalu kalian nanti ini ditambahkan aja akunnya, Nak. Nih, tambahkan akun sesuai dengan akun yang sudah diberikan oleh sekolah. Begitu ya, Bapak pikir untuk yang menggunakan handphone sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bapak berikutnya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi. Nah, menggunakan aplikasi. Sudah diberikan di tutorial dari Pak Dimas sebetulnya. Pak Dimas sudah memberikan tutorial. Ya, jadi kalau kalian menggunakan aplikasi itu kalian masuknya ya, di sini ada nanti ya, ada aplikasi ya, jadi aplikasi desktop namanya. Nah, langsung di websitenya Microsoft, jangan di website yang lain-lain ya. Oke, nah ini. Jadi nanti ada pilihan ini download untuk desktop. Ya, ini download untuk desktop, ini download untuk di handphone atau mobile. Ini kalau kalian sudah download di desktop, nanti ini sudah install seperti biasa. Nanti itu jadinya
ini adalah Bapak menggunakan aplikasi desktop. Nah ini aplikasi desktop. Kalian kalau menggunakan desktop, tentu di sini banyak ya, seperti tadi ya, kita bisa mengatur sebagai personalisasinya, bisa menyesuaikan sesuai dengan selera. Tapi kalian jangan berkecil hati apabila kalian tidak bisa menggunakan aplikasi desktop ini. Ini adalah aplikasi yang diinstal. Ya, ada ini chat, ada Teams, ya, semua bisa dikerjakan. Nah, apalagi yang paling maksimal ketika kita menggunakan Microsoft Teams, paling maksimal yaitu kita menggunakan ini tadi aplikasi, ya, desktop aplikasi. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ini sudah lah, ini apa namanya install, kemudian ini sudah tampilannya sama, ya. Atau tadi itu ya, Pak, oh ya, ketika kalian ini juga nih pastikan loginnya ini sudah pas ya, sudah pas. Nah, kemudian ini selalu ada pembaharuan-pembaharuan. Kalian bisa cek for update. Nanti ada cek buat pembaharuan-pembaharuan yang diberikan oleh Microsoft. Nah, ini seperti ini. Nanti ini masing-masing kelas. Ini sudah apa namanya, nanti kalian bisa join di dalamnya untuk kita belajar. Jadi sudah ada semua nak. Jadi penugasan termasuk juga jadwal-jadwal supaya kalian tidak, tadi Pak Dimas sudah singgung sih di bagian ini ya. File-file, nah itu. Kemudian berikutnya adalah tadi menggunakan browser. Bapak balik lagi. Nah ini ya. Bisa menggunakan Chrome atau juga bisa menggunakan browser punyanya Microsoft. Yaitu adalah Microsoft Edge. Nih Microsoft Edge ini lambangnya seperti ini ya, seperti biru, kemudian ada berbagai lingkaran biru seperti ini. Nah, kalau kalian bergabung di sini, kalian bisa Office 365 login. Nah, nih Office 365 login, kalau sudah pernah login pasti nanti akan langsung masuk di dalamnya. Oke. Ini Bapak sudah masuk di dalamnya, tinggal kemudian ya, di dalam fitur-fiturnya itu nanti kita akan masuk ke dalam berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Office 365 ya. Nah, di dalam sini nanti ini adalah berbagai apa namanya fitur-fitur yang bisa kita gunakan ya. Di sini bahkan di sini sudah apa segala pekerjaan-pekerjaan kita ini sudah ada di sini. Ya, nah ini file-file jadi bisa diakses. Oke. Nah, itu nanti yang akan kita kembangkan adalah site, tapi nanti akan ada yang lain lagi ya untuk site-nya. Ya, kalian yang sudah menggunakan browser, ya tadi Bapak sampaikan ini kalian lebih ringan. Jadi kalau kalian ada kendala, kalian bisa gunakan dengan menggunakan browser. Dengan browser nanti kalian akan masuk ke dalam akunnya. Jadi kalau laptopnya di bawah atau belum Core i3 atau mungkin yang lainnya, nah kalian bisa menggunakan ini web browser. Nanti setelah berhasil mirip tampilannya seperti tadi, tapi ini adalah kalian tidak perlu install, sudah langsung ada di web browsernya. Yang penting kan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas, mengikuti kan. Nah ini web browser nah.
Nah, jadi tampilannya sama tetapi dalam bentuk ini web browser. Ini juga Bapak buka. Nah, ini kita ada di sini sekarang. Ini dengan menggunakan web browser. Ini dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini gunakan aplikasi, nak ya. Tadi itu ya, tadi yang Bapak sampaikan, bedanya dengan menggunakan aplikasi banyak fitur yang bisa kita, jadi perbedaannya di atas ini bukan web browser ya, banyak fitur yang bisa kita maksimalkan, tetapi untuk pembelajaran itu cukup. Nah, ini browser, dengan menggunakan browser. Oke. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau kan ada kendala, Pak, nge-lag, Pak, nggak bisa, Pak, lama. Ya, kalian sangat disarankan untuk kalian menggunakan web browser saja. Ya, ini berjalannya itu browser, jadi ketika kalian bekerja dengan browser dan itu cepat, ini juga harusnya cepat. Tapi secara tampilan, isinya semua sama. Mau mengerjakan tugas juga bisa di sini. Nah, begitu ya. Ini kalau mau turn on segala notifikasi. Oke. Ya. Apa sih keunggulan-keunggulan dengan menggunakan Microsoft Teams? Nah, tentu sekolah ketika kita menggunakan Microsoft tentu karena ada keunggulan-keunggulan. Ya, keunggulannya itu adalah belajar tatap maya dengan menyenangkan seperti ini, nak ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kalian itu dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams. Ya, pembelajaran ini direkam anak-anak. Jadi kalau kalian di sekolah, ketika mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar, lalu Bapak Ibu gurunya keluar, kalian hanya mengandalkan catatan dan ingatan kalian. Tadi gurunya sampaikan apa ya? Tetapi ini ya, apa namanya, ketika kalian belajar menggunakan Microsoft Teams, itu pembelajaran itu direkam. Sehingga apa? Dapat mengulang penjelasan guru. Seperti contoh, Bapak buka saja nih ya. Ini adalah Teams kita. Ini tadi percakapan-percakapan kita. Oke, ini ada proses, ada ininya juga ya, siapa yang bergabung. Nah, ini nak. Jadi ini adalah rekaman. Ini rekaman. Nah, ini rekaman. Nah, jadi kalian ketika selesai mengajar, selesai belajar, lalu kalian lihat ini rekamannya. Ya, kemudian klik, kemudian ini open di OneDrive. Ya, lalu kalian open di OneDrive. Oke, setelah terbuka di OneDrive, oh ini OneDrive akun yang lain. Karena Bapak Bapak copy, Bapak buka di sini saja. Lalu diminta sign in ke account-nya dan kalian hanya bisa akses ini dengan menggunakan account THN, YTHN. Oke, kalau terjadi muncul seperti ini, ulangi lagi sampai nanti muncul ini. Apa namanya tadi. Nah, ini namanya apa? Website. Ini website kita, tapi nanti kita akan coba lihat di bagian ini. Ini websitenya. Nanti kami Bapak Ibu Guru sedang mengembangkan SharePoint. Jadi seluruh pembelajaran, rekaman ini nanti adanya di sini. Jadi kalian cukup buka ini saja nanti. Tapi itu nanti ya. Kami masih kembangkan. Nah, di sini buka OneDrive. Atau Bapak setting dulu deh. Ya, jadi kalau kalian menggunakan ini, bisa default apps-nya itu, kalau tadi Bapak default apps-nya itu dengan Chrome, tapi web browser-nya
Coba Bapak atur sehingga default apps-nya untuk membuka atau search engine-nya itu menggunakan nah ini web browser-nya menggunakan Microsoft Edge. Oke, jadi Bapak ulang lagi, ini Bapak klik. Jadi Bapak harap kalian, nah ini sudah langsung otomatis karena tadi browsernya itu Bapak sudah atur ke Microsoft Edge. Di sini pun tadi sudah ada My File. Nih, file obrolan Microsoft Teams. Ya. Kemudian nih. Ini adalah rekaman tadi yang Pak Dimas sampaikan di sesi yang pertama. Ini ada tersimpan di OneDrive. Pak, saya mau download. Bisa nggak saya download? Nah ini tinggal klik download. Jadi apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan hari itu, kalian bisa dapatkan rekamannya. Jadi kalian bisa mengikuti, bisa mengulang pembelajaran 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, pun kalian bisa. Nah ini ya. Oke. Nah jadi seperti itu nak. Bagaimana keunggulannya adalah pembelajarannya itu direkam. Jadi kalian bisa mengulangi pembelajaran. Daripada kalian nonton YouTube atau konten-konten yang nggak jelas, lebih baik kalian melihat rekaman Bapak Ibu Guru mengajar. Nah ini keunggulannya. Semuanya ada di OneDrive, tersimpan. Dan tidak perlu khawatir kehabisan kuota, karena kapasitas yang kita punya itu kapasitas yang unlimited. Ya, kita akan bisa terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Pak, gunanya untuk apa? Nah, di dalam pembelajaran kita itu kecenderungan atau kendalanya adalah kita biasanya itu terbatas sehingga kita jarang melakukan diskusi. Dengan menu breakout rooms ini, kalian nanti akan berdiskusi kelompok. Kita coba simulasi nak ya. Oke, Bapak sekarang sudah bergabung dengan menggunakan akun kesiswaan. Bapak ganti dulu lah background-nya ya supaya keren ya. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak di akun kesiswaan, karena tadi yang membuat rapat ini adalah akun kesiswaan atau organisasi kesiswaan. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan sewaktu-waktu memecah kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian bisa berkolaborasi di dalam kelompok. Ya. Oke, jadi Bapak akan bagi kalian. Nah, kalian akan dibagi menjadi contoh misalnya ada 10 kelompok. Ada 10 kelompok. Akan di-assign automatically. Ya. Ini otomatis kalian nanti akan dibagi menjadi 10 kelompok randoms. Pak, untuk apa breakout rooms ini? Supaya nanti kalian bisa diskusi dalam ruangan yang lebih kecil lagi. Dan Bapak Ibu Guru yang sebagai organizer nanti kami akan masuk ke kelas masing-masing. Memberikan penjelasan, memberikan arahan. Nah, betul anak-anak. Jadi ini nanti proses dan kami harap ini nanti bisa dimaksimalkan anak-anak. Karena memang salah satu visi kami adalah bagaimana kalian menjadi siswa yang aktif. Kami terlalu yakin bahwa kalian itu adalah siswa-siswa yang aktif. Banyak pemikiran kalian yang memang kalian harus sampaikan. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu Guru akan salahkan kalian. Nah, ini salah, nah ini salah. Enggak. Ya, Bapak Ibu Guru tidak akan menyalahkan kalian. Baik. Dalam waktu kurang lebih 10 detik, kalian akan bergabung di room masing-masing. Sesuai dengan pembagian ini. Jadi jangan kaget kalau kalian nanti akan kembali ke ruang kecil ya. Nanti Bapak close, nanti kalian akan kembali ke ruang yang besar. Jadi ini akan digunakan ketika kalian nanti diskusi, lalu nanti ketika presentasi akan dikembalikan ke ruangan utama. Baik. Kalian mungkin sudah ada yang tergabung atau berpisah di ruang yang ini ada 10 ruangan, masing-masing yang kelompok masing-masing. Lihat tuh, ini living berarti dia sudah pindah ke ke tuh Pak Yogi living, kemudian yang lain
Nah, sudah bergabung ke ruang kecil. Nah, ini fitur ini yang akan kita kembangkan. Baik. Sudah nih, masih ada ini. Oke, akan diteleportasi. Nah. Oke, lalu Bapak akan bergabung. Oke, baik. Halo. Halo, Pak. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak. Baik. Halo, Pak. Kalian tadi ini yang belum bergabung ya, Bu Jemina tadi sudah bergabung? Kalian tadi ada di room berapa? Saya room 8, Pak. Room 10, Oh, Pak. room Room 1, Pak. Oh, oke, baik. Iya. Jadi anak-anak dengan breakout room sini, kalian nanti akan memiliki pengalaman belajar. Ya. Akan memiliki pengalaman belajar, jadi kalian nanti akan berdiskusi dalam kelompok yang lebih kecil. Setelah sudah selesai diskusi, nanti kalian akan mempresentasikan di room yang besarnya, main roomnya. Begitu anak-anak ya. Wah, Bapak sendiri pun sangat excited sekali nih ya untuk kita bisa mempraktekkan hal ini. Ya, mempraktekkan hal ini. Jadi, oleh karena itu kalau Bapak Ibu gurunya saja sudah excited mau mencoba supaya kita bisa efektif, tentu kalian juga harus excited. Nah, slide yang terakhir adalah Bapak mau sampaikan, yaitu bagaimana kemudian yang harus dilakukan anak-anak. Nah, yang apa yang harus dilakukan? Yaitu kalian bisa menjadi smart teams, artinya pengguna teams yang cerdas. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini menjadi sebuah panduan, kewajiban untuk kita lakukan. Yang kita lakukan adalah anak-anak hadir sesuai dengan jadwal. Kalian harus tahu jadwal pelajarannya. Kemudian hadir di virtual meeting yang sudah disiapkan oleh guru. Jangan sampai kalian buat link yang baru, jangan. Ya, nanti nggak ketemu sama gurunya. Ya, beda link. Kalian harus hadir sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jamnya. Kemudian jangan sampai salah jadwal. Kemudian adalah on cam off microphone. Kenapa ini menjadi hal yang penting anak-anak? Karena supaya kami memastikan kalian siap untuk belajar. Jangan sudah masuk ke Teams, tetapi kemudian sambil mandi. Wah, itu kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi bangun jam 6 pagi paling tidak, kemudian sarapan, kemudian mandi, jam 7 kurang 5 itu sudah hadir di dalam kelas masing-masing ya. Dan aktifkan kameranya. Lalu matikan mikrofon, hanya mengaktifkan ketika kalian mau berbicara. Kemudian berikutnya adalah melihat rekaman untuk belajar ulang. Saya mau belajar lagi, tadi gurunya sampaikan apa sih? Kalian harus lihat rekamannya. Lalu yang terakhir adalah gunakan bahasa yang baik, bersikaplah baik. Karena kalian ini terekam di dalam digital, ya, ada rekamannya. Jadi ini yang Bapak Ibu Guru harapkan adalah bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, menyenangkan, kreatif. Kemudian ada critical thinking yang kalian kembangkan dalam diri kalian. Baik, demikian presentasi dari Bapak, apa yang Bapak sampaikan di sesi yang kedua ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, selanjutnya Bapak serahkan kepada Pak Dimas. Silakan.